Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Hormatobing, NPM 20339 dari Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum di dunia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem hukum terlebih dahulu. Sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Dengan demikian, sistem ini berarti suatu kesatuan dan bagian-bagian yang membentuk sistem tersebut. Maka, sistem hukum ini adalah kesatuan dari seluruh peraturan, pranata, dan praktiknya dalam suatu negara tertentu. Hal tersebut sesuai dengan pendapat J.H. Merriman yang mengemukakan bahwa sistem hukum adalah suatu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Yang selanjutnya ada beberapa alasan-alasan yang mempengaruhi hukum. Yang pertama, latar belakang sejarah dan pembangunan hukum. Historical background and development of system. Yang kedua, karakteristik khas dari cara berpikirnya. Its characteristic or typical mode of thought. Yang ketiga, pranata-pranata yang berbeda. Its distinctive institution. Yang keempat, jenis-jenis sumber hukum yang dikenal dengan penggunaannya. The types of legal source it acknowledge and its treatment of this. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ideologinya, is ideology. Yang ketiga, di sini sistem hukum juga merupakan produk sejarah yang dihasilkan dari pengemulan panjang dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum sangat dipengaruhi oleh jenis masyarakat. Hal tersebut terjadi karena masyarakatlah yang menemukan hukum dalam praktik, dan praktik hukum itu tersendiri merupakan cerminan dari bagaimana masyarakat membentuk identitas sosialnya. Itulah alasan mengapa hukum tidak dapat dilepaskan dari identitas masyarakat. Baik, setelah menjelaskan apa itu sistem hukum, di sini kita masuk kepada inti pembahasan ini, yaitu sistem hukum di dunia. Sistem hukum ini sifatnya terbuka dan dapat dipengaruhi serta mempengaruhi sistem lain di luar hukum. Oleh karena itu, dalam sistem hukum terdapat persamaan dan perbedaan. Dalam bagian ini akan dijelaskan beberapa sistem hukum utama di dunia, atau the world's major legal system. Antara lain yaitu, baik, yang pertama di sini ada Eropa kontinental atau civil law system. Yang dimaksud Eropa kontinental ini adalah sistem hukum yang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang berakar dan bersumber dari hukum Romawi yang disebut civil law. Penggunaan terminologi civil law ini adalah karena hukum Romawi berasal dari karya Raja Justinianus, yakni Corpus Juris Civilis. Corpus Juris Civilis ini adalah kompilasi aturan hukum yang dibuat atas arahan Raja Justinianus, berisi kodifikasi hukum yang bersumber dari keputusan-keputusan raja-raja sebelumnya, dengan tambahan modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi pada zaman itu. Untuk yang kedua, sistem hukum ini adalah Anglo-Saxon, atau bisa disebut common law system. Sistem hukum Anglo-Saxon ini adalah sistem hukum yang berkembang sejak abad ke-16 di Inggris. Dalam sistem Anglo-Saxon ini tidak dikenal sumber hukum baku dan tertulis sebagaimana dikenal dengan civil law system. Menurut common law system, sumber hukum tertinggi merupakan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan atau telah menjadi keputusan pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang kemudian menjadikan sistem hukum ini disebut common law system atau unwritten law, yang artinya hukum tidak tertulis. Dan yang ketiga adalah sistem hukum Islam. Salah satu ciri khas terkuat dari sistem hukum Islam yang membedakan dengan sistem Eropa kontinental dan Anglo-Saxon ini adalah dasar hukum pelaksanaannya yang berlandaskan pada kitab suci agama Islam dan ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Berdasarkan sunnah, hukum Islam adalah hukum yang statis dan tidak mungkin dilakukan amandemen seperti pada sistem Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Namun, perubahan dalam hukum Islam ini bisa dilakukan dengan metode penafsiran berdasarkan pada keilmuan dalam tradisi hukum Islam, seperti ilmu fikih, usul fikih, ulumul hadis melalui metode ijtihad yang telah ditentukan ulama dan ahli fikih. Dan yang keempat ada sistem hukum sosialis. Sistem hukum sosialis ini adalah sebuah sistem hukum yang didasari oleh ideologi komunis. Sistem ini lebih berorientasi sosialis, yakni meletakkan pondasi pada ideologi negara komunis dengan semangat pada minimalisasi hak-hak pribadi. Selain itu, negara juga menjadi pengatur dan pendistribusi hak serta kewajiban warga negaranya.
Sehingga pada sistem hukum ini kepentingan pribadi melebur dalam kepentingan bersama. Dan yang kelima ada hukum sub-Sahara atau African Law System. African Law System ini adalah sistem hukum yang berorientasi pada komunitas. Dalam arti lain, semua hal yang berkaitan dengan solidaritas sosial dari suatu komunitas menjadi aturan hukum yang disepakati bersama untuk dijalankan, ditaati, dan dipatuhi bersama. Dalam sistem hukum sub-Sahara ini, semua warga negara terikat dengan aturan komunitasnya. Dalam negara yang menganut sistem ini, aturan adat atau customary rules posisinya sangat kuat dan hampir semua isi hukumnya adalah kodifikasi dari aturan-aturan adat. Dan sistem hukum terakhir yaitu sistem hukum Asia Timur Jauh atau Far East Law. Ciri utama dari Far East Law System ini adalah menekankan harmoni dan tatanan sosial. Artinya, sistem ini selalu berusaha untuk memperkuat harmoni dan tatanan sosial dan tidak menyukai hadirnya konflik secara terbuka. Hal tersebut disebabkan karena konflik terbuka cenderung mendorong lahirnya disintegrasi dan memecah tatanan sosial. Akibatnya, dalam sistem hukum ini masyarakat menghindari proses litigasi hukum dan lebih memilih menyelesaikan konflik media non-hukum. Sistem hukum Asia Timur Jauh yang dipraktikkan di Jepang ini yaitu salah satunya dari Jepang, Malta, Filipina, Sri Lanka, Swaziland, dan lainnya. Baik, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila ada tutur bahasa yang salah dan tidak mengenakan. Jangan lupa like, comment, and share kepada teman-teman kalian supaya menambah ilmu secara luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.